Website cnnindonesia.com menyajikan berita yang terbit di hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Dengan Daku Channel mengambil berita juga ya, berita dari CNN. Jadi kalau misalkan saya mengambil berita dari CNN, apakah itu bisa dimaksud sebagai penggiringan opini atau bagaimana? Kan nggak bisa, mereka sendiri ngambil dari sana gitu. Kan lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, ini kabar tentang Pak Jam'an ya, yang menang di pengadilan lagi untuk gugatan yang sama. Karena memang pada prinsipnya hakim itu akan mengambil keputusan yang sama dengan keputusan hakim sebelumnya jika gugatan itu ya sama atau mirip lah, seperti itulah. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat bagaimana berita ini dimuat, saya akan mendisklaimer dulu ya. Jadi kalau ada omongan yang mengatakan bahwasanya kita menggiring opini, sebentar dulu. Jadi begini, jika kita mendapatkan data, misalkan opini publik dari sebuah portal berita, ya itu kan ada opininya juga. Itu tidak bisa dikatakan menggiring opini karena berita itu ada gitu loh. Jadi aneh sekali kalau misalkan ada yang mengatakan wah penggiringan opini lah atau apalah ya lucu. Sekarang kan gini, contoh saya akan mengambil berita tentang dimana Daku Channel mengambil berita di halaman yang sama yang akan saya muat, yaitu di CNN. Oke, kita lihat dulu video dari Daku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari website cnnindonesia.com menyajikan berita yang terbit di hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Dengan judul, Yusuf Mansur kembali menang sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Pendakwah Jam'an Nur Khatib Mansur atau akrab disapa Yusuf Mansur kembali memenangkan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini sidang gugatan kedua atas Yusuf Mansur terkait ingkar janji atau wan prestasi atas patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Ustadz Yusuf Mansur juga berniat untuk menggugat balik pihak-pihak yang menurutnya berupaya menggiring opini, juga menghasut serta memprovokasi terhadap dirinya. Demikian info singkat dari cnnindonesia.com. Selengkapnya bisa dilihat di link yang kami sertakan dalam deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi Daku Channel mengambil berita juga ya, berita dari CNN. Jadi kalau misalkan saya mengambil berita dari CNN, apakah itu bisa dimaksud sebagai penggiringan opini atau bagaimana? Kan nggak bisa, mereka sendiri ngambil dari sana gitu. Kan lucu ya. Nah teman-teman, nanti akan saya bahas lagi ya tentang penggiringan opini. Oke, kita bacakan tentang berita dari CNN karena emang sebenarnya bukan cuma CNN, tapi saya akan ambil dari CNN biar sama aja. Karena berita yang dari Daku itu belum selesai. CNN ini tanggal 12 Juli ya 2022, Yusuf Mansur menang sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke, kita langsung Jakarta, CNN Indonesia, pendakwa Yusuf Jam'an Nur Khatib Mansur atau akrab disapa dengan Yusuf Mansur. Nah, di sini dia teman-teman. Sekarang para mungkin pada wartawan dan teman-teman ini udah nggak manggil Ustadz lagi nih teman-teman. Saya nggak tahu kenapa ya, fenomena ini mungkin karena posisinya udah antara penggugat sama tergugat, jadi nggak perlu pakai Ustadz, mungkin kayak gitu. Tapi yang jelas beberapa portal berita udah nggak pakai Ustadz lagi nih. Kita lanjut ya. Pendakwa Jam'an Nur Khatib Mansur atau akrab disapa Yusuf Mansur kembali memenangkan sidang gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang PN Tangerang. Ini sidang gugatan kedua atas Yusuf Mansur terkait ingkar janji wan prestasi atas patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Alhamdulillah menang lagi di PN Tangerang, izin Allah, setelah beberapa waktu yang lalu saat Diaman pun diumumkan menang untuk kasus yang pertama. Ini kasus yang kedua. Masih ada kasus ketiga di Pengadilan Tangerang, mohon doa terus, kata Yusuf Mansur dalam keterangan resmi yang diterima CNN.com Selasa.
Yusuf Mansur juga berniat untuk menggugat balik pihak-pihak yang menurutnya berupaya menggiring opini juga menghasut serta memprovokasi terhadap dirinya. Maka bismillah, udah waktunya kami menyisir semua untuk melakukan tindakan memproses, membawa semuanya ke pengadilan dan kepolisian. Semuanya, insya Allah kami akan sisir dengan izin Allah dengan terus-terusan memohon bimbingan Allah, yakni dengan menggugat balik ke pengadilan dan melaporkan ke kepolisian, demi menjaga marwah dan harga diri sesama muslim-muslimah sebagai manusia, sebagai warga negara, maupun marwah harga diri lembaga baik, unit pesantren, maupun unit bisnis. Tulisnya, Yusuf Mansur diketahui berulang kali dilaporkan sejumlah pihak atas aktivitas bisnisnya. Gugatan yang dilayangkan pun beragam, mulai dari kasus ingkar janji, investasi dana hotel, apartemen, hingga investasi batubara. Setidaknya ada 4 gugatan perdata yang diajukan kepadanya. Keempat gugatan itu tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Tangerang, dan Kota Tangerang. Mengutip Sistem Informasi Penulisan Perkara SIPP Pengadilan Negeri PN Tangerang, gugatan kedua dengan nomor 1340.3 terhadap 12 orang yang menggugat menurut Yusuf Mansur menuntut Yusuf Mansur membayar 785 juta. Oke teman-teman, sebagai catatan ya, penggiringan opini. Nah ini dia, kalau misalnya kita mengambil dari portal berita dari CNN dan Daku mengambil dari portal berita CNN, sekarang yang menggiring opini siapa? Pertanyaan seperti itu. Dan keduanya, proses hukum yang berjalan itu menang atau kalah di proses pengadilan keperdataan itu tidak membuktikan, apalagi ini kalau misalkan yang kemarin kan keputusannya NU. Dalam tanda kutip kemarin, menurut informasi dari media juga, katanya kurang tergugat. Kurang tergugat berarti juga bukan menang, masih memperbolehkan pengadilan itu untuk menggugat balik dengan gugatan tambahan kalau menurut informasi koperasi. Walaupun saya kasih ya informasi ya tentang hal yang sesuatu yang seharusnya menurut saya pribadi harusnya memang mereka itu menurut saya gugatannya memang kurang. Ya hakim menurut saya benar bahwasanya gugatannya kurang karena di sana melibatkan koperasi yang sering saya bahas juga tentang koperasinya. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya juga koperasi ikut terlibat dalam investasi hotel tersebut. Walaupun saya nggak tahu tepatnya tanggal berapa dan tahun berapa koperasi menerima uang dari investor tersebut. Ya teman-teman, ini bukan penggiringan opini, ini adalah fakta. Opini dan fakta berbeda. Kenapa saya katakan fakta? Faktanya ada di website mereka sendiri. Dan itu sudah saya tampilkan. Itu kalau misalkan seperti itu bukan penggiringan opini. Nah, mereka juga sudah mengakui bahwasanya kasus investasi ini ada. Jadi, bukan penggiringan opini juga. Anehnya juga, yang menjadi catatan penting bahwasanya ketika Pak Jaman ini menang di pengadilan pun itu misalkan kemarin NU gitu, yang sekarang saya belum tahu nih keputusannya seperti apa. Yang jelas katanya menang, kalau menurut jurisprudensi harusnya ya NU juga. Nah kalau misalkan kalaupun menang itu nggak melegitimasi Yusuf Mansur itu untuk melaporkan teman-teman ini ke kepolisian gitu. Karena apa? Ya khususnya untuk orang-orang yang mengupdate berita seperti itu, terus mengambil berita dari portal mereka sendiri, dari Daku, dari ini, itu bukan penggiringan opini menurut saya, karena mereka sendiri ngambil berita dari CNN. Terus kasus ini juga sebenarnya kan bukan menang juga, lagi pula sebenarnya gini, lagi pula kalau teman-teman itu ngambil ya serangkaian video dari Pak Jaman itu sendiri, itu juga bukan penggiringan opini, itu tinggal bagaimana opini-opini publik itu berjalan, karena mereka juga kan udah punya nalar sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan dia siap bermedia sosial, dia siap memunculkan dirinya sebagai tokoh publik, ya siap harus terima opini dari netizen. Kalau misalkan arogansinya dimunculkan, ini penggiringan opini gini. Nah itu dialah, terserah kalian berpendapat apa ya, silakan. Pada prinsipnya teman-teman ya, kalau saya pribadi untuk masalah update video, masalah itu semuanya pakai data resmi. Kalaupun misalkan ngambil video dari Pak Jaman, ya itu Pak Jaman sendiri yang ngomong, bukan saya gitu. Saya cuma ngasih pendapat.
kalau misalkan pendapat saya diterima dan enggak, kan itu saya kembalikan lagi ke netizen ya. Dan kalau misalkan saya ngobrolin bisnisnya, saya pakai data, dan data itu data resmi, baik itu dari data mereka sendiri maupun dari data yang memang resmi dikeluarkan oleh lembaga publik. Jadi jangankan menggiring opini, karena data resmi itu nggak bisa digiring-giring gitu loh intinya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi kalau kesimpulannya buat saya, kalau misalkan Pak Jaman ini menganggap bahwasanya kemenangan dia di pengadilan itu, walaupun kemenangan awalnya itu NO ya, kemenangan dia di pengadilan itu menjadikan legitimasi dia untuk melaporkan para, terutama saya, atau misalkan saya nggak ada teman sih di sini, terutama saya itu melaporkan saya karena atas dasar kemenangan dia itu salah besar, karena nggak ada hubungannya antara kemenangan dia dengan data yang saya tampilkan gitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau orang Islam itu kemenangan sejati itu ya masuk surga. Terima kasih. Gitu loh.